Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Dua pencuri bermodus pecah kaca mobil ditangkap warga di Kemiling, Bandar Lampung. Protes jalan tak kunjung diperbaiki pemerintah, warga desa Pancamarga, Tulang Bawang Barat menanam pohon pisang di jalan rusak. Dua pria di Lampung Timur ditangkap karena memperkosa remaja putri. Angka perceraian di Kabupaten Pringsewu sepanjang Januari sampai Juli 2023 cukup tinggi, yakni mencapai 554 perkara. Bisa, Pak? Pengadilan Agama Pringsewu setiap bulannya rata-rata menerima hampir 100-an perkara pengajuan perceraian. Menurut pihak Pengadilan Agama Pringsewu, dari ratusan perkara perceraian itu, pihak perempuan yang paling banyak mengajukan gugatan mencapai sekitar 80%. Mereka yang melakukan gugatan cerai umumnya setelah berumah tangga selama sekitar 5 hingga 10 tahun. Dari semua kasus perceraian itu, faktor terbesar penyebabnya adalah pertengkaran akibat masalah ekonomi. Perselisihan itu faktornya itu karena ekonomi, kebanyakan itu. Nah, faktor ekonomi yang menjadi pemicu mereka mengajukan ke sini, seperti itu. Terus yang paling menonjol selain faktor ekonomi apa ya? Selain faktor ekonomi ada juga alasan itu meninggalkan salah satu pihak. Nah, salah satu pihak itu meninggalkan pasangannya. Nah, itu menjadi salah satu juga yang terbanyak juga di sini. Itu meninggalkan karena kerja di TKW atau seperti apa? Nah, ya, kebanyakan seperti itu ada yang. Data angka perceraian di Pringsewu tahun ini tampaknya belum menurun dibanding tahun lalu. Sebagai upaya menghindarkan diri dari perceraian, pihak Pengadilan Agama Pringsewu mengimbau pasangan yang akan menikah untuk menyiapkan mental dan ekonomi yang cukup kuat supaya tidak goyah di tengah biduk rumah tangga. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Seorang pemabuk minuman keras bernama Asmani ditangkap tim khusus anti bandit Polres Pringsewu karena membunuh pria dalam gangguan jiwa. Tersangka ditangkap di rumahnya di Gadingrejo, Pringsewu tanpa melawan. Pembunuhan itu bermula saat Asmani yang sedang mengendarai motor dilempari batu oleh korban. Asmani yang membawa sebilah pisau kemudian emosi dan menikam korban hingga tewas. Korban terluka di perut dan punggung. Asmani sebelumnya pernah masuk penjara karena mencuri becak. Kini ia kembali masuk penjara karena membunuh orang dalam gangguan jiwa. Wabah lampi skin disease atau LSD pada sapi di Lampung belum reda. Salah satunya di Kabupaten Lampung Selatan. Sekitar 3.000 ekor sapi di lokasi tersebut terserang LSD. Sapi yang terjangkit LSD terdapat banyak benjolan kecil. Wabah LSD belum surut sebab angka vaksinasi sapi masih rendah. Sebagian peternak sapi kini melakukan upaya pencegahan secara mandiri. Sapi yang terserang LSD dipisahkan kandangnya dengan sapi yang sehat, ini supaya sapi yang sehat tidak tertular LSD. Berdasarkan data Dinas Peternakan Lampung Selatan, sebagian besar sapi yang terserang LSD bisa sembuh kembali. Dinas Peternakan masih mengupayakan penambahan kuota vaksin LSD kepada pemerintah provinsi. Ribuan ikan ditambak warga Desa Sumbernadi, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan mendadak mati. Peristiwa itu sudah terjadi sejak 3 hari lalu dan membuat petambak merugi hingga puluhan juta rupiah. Hingga Selasa siang, petambak masih mendapati ikan nila mereka mati dan segera diambil supaya tidak menular ke ikan lain.
Supaya kerugian tidak semakin besar, petambak terpaksa memanen ikan lebih awal meski hasilnya hanya 30%. Menurut petambak, gejala awal kematian massal ikan ditandai dengan berubahnya warna air kolam. Kematian ikan juga diduga akibat hujan lebat yang turun beberapa hari terakhir sehingga suhu air turun. Dari informasi yang dikumpulkan Senin siang, di Desa Sumbernadi, Lampung Selatan ada 20 petambak yang melaporkan ikan di kolam mereka mati. Petambak ikan mendesak pemerintah melalui dinas terkait segera turun tangan membantu mereka. Pantai Sukaraja di Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung yang tercemar sampah belum teratasi. Selasa siang, sampah rumah tangga seperti plastik dan lainnya masih menumpuk di sepanjang pantai ini. Padahal selama 2 hari sebelumnya, ratusan orang aparat keamanan dan Pemkot Bandar Lampung beramai-ramai membersihkan Pantai Sukaraja dari sampah. Menurut nelayan, sampah berasal dari permukiman kota Bandar Lampung. Banyak sampah yang dibuang ke sungai oleh warga hanyut hingga ke laut dan menepi di Pantai Sukaraja. Pantai Sukaraja sepanjang sekitar 200 meter jadi sumber mata pencarian sekitar 100 nelayan menggunakan jaring payang. Jaring yang mereka tarik ke darat lebih banyak mendapatkan sampah dibanding ikan. Ini karena Pantai Sukaraja terperangkap arus laut. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA dari jalur zonasi banyak ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh para pendaftar. Ini diketahui Febriana, Kepala Disdukcapil Bandar Lampung, setelah memverifikasi berkas kependudukan pendaftaran siswa baru di 17 SMA di Bandar Lampung. Kecurangan pada umumnya mengganti tanggal penerbitan dokumen kependudukan hingga pemalsuan surat keterangan domisili. Berkas yang sudah diverifikasi baru pada berkas PPDB tingkat SMA. Sejauh ini baru kecurangan PPDB dari pihak pendaftar yang terungkap, sementara kecurangan PPDB dari pihak sekolah belum terungkap, sebab PPDB juga rawan dilakukan oleh panitia atau pihak sekolah. ...384 jemaah haji asal Tanggamus Rabu petang tiba di Bandara Raden Intan II, Lampung Selatan. Mereka kemudian diangkut dengan bus menuju asrama haji di Raja Basa, Bandar Lampung. Kedatangan jemaah haji Tanggamus disambut meriah. Bupati Tanggamus, Dewi Handayani, ikut menjemput para jemaah haji dari asrama Bandar Lampung menuju kampung halaman. Ratusan jemaah haji ini pulang ke Tanggamus diangkut dengan 9 bus besar. Kami dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Berdasarkan data Pemkab Tanggamus, terdapat 1 jemaah haji atas nama Daniel Taufik yang masih tertinggal karena sedang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Daniel menderita stroke setelah menyelesaikan ibadah hajinya. Ini kita lihat semuanya dalam keadaan sehat, tidak merasa apa-apa juga. Tapi memang ada 1 jemaah haji kita yang masih dirawat di rumah sakit terdekat. Kita sama-sama berdoa semoga beliau diberikan kesembuhan, kesehatan, dan segera kembali ke tanah air. Dan untuk jemaah yang lainnya, kalau dari pengamatan kami semuanya berjalan lancar, tidak ada hal-hal yang artinya dalam hal ini perlu penanganan lebih lanjut. Jemaah haji asal Tanggamus 2023 sebanyak 385 orang dan sebagian besar merupakan lansia. Jemaah haji tertua asal Tanggamus berusia 95 tahun. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Jika biasanya bangunan masjid dibuat dengan gaya Timur Tengah, Masjid Jami Al-Islah di Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung justru dibangun dengan gaya adat Lampung. Masjid yang ada di kawasan Kampung Tua Kedamaian itu, jika dilihat sekilas, mirip sebuah rumah adat khas Lampung. Karena keunikannya itu, masjid kerap disinggahi warga dan pelancong untuk ibadah maupun istirahat karena dibuka 24 jam.
Masjid berornamen khas Lampung ini salah satu masjid tertua di Kota Bandar Lampung yang berdiri sejak 1938. Setelah beberapa kali renovasi, pengurus masjid akhirnya memutuskan memakai ornamen bergaya adat Lampung pada 2014 lalu. Terus 1938 lagi bentuknya musola, di seberang jalan itu musolanya. Nah, kemudian sekitar tahun 58 itu ada kebakaran besar di Kedamaian jadi musolahnya dipindahkan ke sini. Nah, kemudian setelah dia jadi di sini ada 1-2 orang yang agamanya agak ngerti, jadi diberilah nama Musolah Al-Islam. Kalau tadinya musola aja. Sentuhan ornamen etnik seperti pucuk rebung, perahu jukung, hingga payung pengantin menambah kesan adat yang kental di masjid ini. Masjid mampu menampung hingga 700 jamaah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.